Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan proyek biomimikri kami yang terinspirasi dari ultrasonik kelelawar yang bertujuan untuk mempermudah tunanetra dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza dan teman-teman saya bernama Adinda Tariska, Hafaf Aska Humanyun, dan Abel Abimanyu. Berikut videonya. Kesempurnaan visi kadang lupa bagaimana kabar saudara tunanetra. Kurangnya dalam penglihatan, mengenali objek, dan bahkan memperkirakan medan jalan. Kadang miris dan sedih melihat mereka mengharapkan sebuah bantuan walaupun hanya sekedar mengambilkan gelas yang tak pernah terbalaskan. Ya, mereka harus mandiri dengan mata yang tak berfungsi. Menurut estimasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah tunanetra di Indonesia 1,5% dari seluruh penduduk. Jika saat ini terdapat 250 juta penduduk di Indonesia, artinya sekurang-kurangnya sebanyak 3.750.000 penyandang tunanetra di Indonesia, baik dalam kategori buta ataupun lemah penglihatan. Seperti yang kita tahu, atau mungkin kalian pun tahu nih, kelelawar ini tidak memiliki penglihatan yang istimewa. Jika ia terbang di malam hari, dia akan menabrak. Atau entah dia menabrak apapun itu, entah dinding ataupun benda. Namun pada kenyataannya, kelelawar menggunakan ultrasonik untuk terbang di malam hari. Nah, kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan bunyi di atas 20.000 Hz. Prosesnya bagaimana ya? Prosesnya itu kelelawar mengeluarkan bunyi atau gelombang ultrasonik melalui mulut dan hidungnya secara teratur. Gelombang ini bergema untuk memberi gambaran-gambaran yang ada di sekitarnya. Nah, gelombang ini dikeluarkan oleh kelelawar dan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau hewan-hewan yang akan dilewatinya. Kemudian akan diterima oleh alat yang berada di dalam tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini kita sebut ekolokasi. Atau kalian mungkin akan lebih jelas dan mengerti jika melihat video yang di sini atau video berikut ini. Nah, video berikut ini sudah menjelaskan bahwa kelelawar memiliki kemampuan untuk menentukan lokasi dengan gelombang ultrasonik kan. Nah, proses ini disebut ekolokasi. Nah, semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang akan kami terapkan pada alat yang kami namakan sebagai DARS ini. Nah, komponen yang akan kami terapkan itu terbagi menjadi 6 komponen. Pertama, kami akan menggunakan sensor ultrasonik sebagai pengubah fisis atau bunyi menjadi listrik ataupun sebaliknya. Kedua, kami akan menggunakan motor servo sebagai alat yang akan memutar objek. Objek yang akan kami maksud itu adalah sensor ultrasonik yang akan menjadi pemutar objek dengan kontrol presisi tinggi. Lalu ketiga, kami menggunakan otak dari alat yang akan kami gunakan, yaitu Arduino Uno sebagai papan microcontroller yang akan menjadi otak pada alat DARS ini. Lalu yang keempat, komponen yang akan kami gunakan yaitu sensor TPA81 ataupun sensor suhu yang akan mendeteksi gelombang dari suhu yang dihasilkan suatu benda. Lalu yang kelima, komponen yang akan kami gunakan adalah GPS sebagai alat yang akan memberikan posisi terkini dari pengguna. Lalu yang terakhir adalah speaker yang akan mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara. Nah, untuk posisi dan fungsi-fungsi alat akan saya jelaskan pada bagian sebelah. Teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh produk dari DARS yang akan kami ciptakan. Ya, memang produk ini terinspirasi dari bentuk headset yang biasa kita dengar untuk mendengarkan musik ataupun mendengarkan video. Dan juga, produk DARS ini sendiri sangat persis dengan headset. Kenapa demikian? Kami menciptakan persis dengan headset sendiri
agar sang pengguna, terutama untuk para tunanetra, agar mereka tidak merasa seperti menggunakan benda aneh, sehingga kami menciptakan seperti benda yang layaknya biasa digunakan oleh orang-orang umum. Nah, kami akan langsung saja menjelaskan dari posisi-posisi komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pertama, akan saya bagi alat DARS ini menjadi 3 bagian, yaitu bagian kanan, bagian kiri, dan juga bagian atas. Nah, pertama pada bagian atas. Pada bagian atas ini kami akan memberikan satu sensor, yaitu sensor ultrasonik, yang bertugas untuk memancarkan gelombang untuk di bagian atas, depan, dan juga di belakang. Nah, lalu pada bagian kanan, pada bagian headset kanan itu terdiri dari beberapa komponen. Pertama, yaitu ultrasonik. Kedua, motor servo sebagai pemutar dari sensor ultrasonik. Lalu kami juga memasang sensor suhu pada bagian kanan atau sensor TPA81 untuk mendeteksi suhu gelombang dari suatu benda. Lalu kami juga akan meletakkan GPS pada bagian kanan. Dan tak lupa juga kami akan meletakkan speaker pada bagian kanan. Nah, pada bagian kiri itu memiliki beberapa kesamaan pada bagian kanan, yaitu kami akan juga meletakkan sensor ultrasonik, motor servo, dan juga speaker. Hanya saja pada bagian kiri ini kami akan meletakkan otak dari alat DARS ini, yaitu Arduino Uno akan kami taruh pada bagian kiri. Nah, nanti alat pada bagian kanan, kiri, dan atas itu akan bekerja secara sinergi yang akan diatur oleh Arduino Uno. Jadi manfaat dari produk DARS ini itu adalah yang pertama fashionable. Kenapa kita bisa bilang fashionable? Karena rata-rata dari produk yang seperti kita buat ini itu berbentuk kacamata. Dan biasanya itu terlihat aneh, makanya kita buat produk ini berbentuk seperti headset, jadi kelihatan lebih fashionable dan mengikuti tren zaman sekarang juga. Dan yang kedua itu adalah desain yang nyaman dipakai seharian ya, jadi kita membuat desain yang comfort to use bagi penggunanya. Jadi kan biasanya kalau kacamata itu kan membuat pegal. Nah, biasanya kalau kacamata itu kan kalau pegal kan bingung kita mau diletakkan di mana. Nah, jadi kita buat desain headset ini karena headset itu biasanya kan kalau orang pegal pakai headset bisa ditaruh di leher, jadi nggak bingung taruh di mana. Biasanya kan kalau kacamata kan bingung, nggak mungkin juga kan taruh di kantong celana atau semacamnya, harus pakai tempat kacamata. Oke, itulah video dari kami. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen kami, Ibu Baik Vera Elviera, yang telah memberi kami materi selama ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.